Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil amma ba'd. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi yang agung, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'in, hingga kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Jabar ini yang merupakan masjid kebanggaan Jawa Barat. Mudah-mudahan niat kita semua dari rumah ke sini bukanlah sekadar ingin berwisata, tapi betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sebelum kita masuk dari rumah, kita sudah niat ingin ke Masjid Al-Jabar dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat berjamaah. Sebelumnya tadi kita membuka pintu atau pintu sudah terbuka. Kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, berikanlah pintu rahmat bagi kita. Karena apa? Karena masuk ke masjid supaya hilang apa yang menjadi beban pikiran kita. Tidak ingat kredit ya, tidak ingat hutang, tidak ingat apa-apa, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk disunatkan kita sholat 2 rakaat, yaitu yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, hadisnya muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Al-Muslim, idza dakhala ahadukum ilal masjid fala yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk dulu, hatta yusolli rakaataini, sehingga sholat dulu 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu dikumandangkan adzan, lalu kita sholat qabla duhur ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Malah kalau 4 rakaat itu ganjarannya, pahalanya sama dengan ibadah haji dan mabrur. Untung kita tidak tahu ya. Terus masuk sholat berjamaah, ini bukan main. Yang namanya berjamaah, yang namanya berserikat dalam apapun pasti sukses. Karena Nabi pernah bersabda, la tajtami ummati ala dolalah faida sada ilanar. Itu umatku tidak akan tersesat, kan gitu. Umatku kalau berkumpul tidak akan tersesat. Kenapa demikian? Karena yang namanya berserikat pasti kuat. Yang namanya berkumpul pasti kuat. Seperti ini jari-jari. Kalau salah satunya pasti ada beban ya yang tidak kuat. Tapi kalau disatukan ini jari-jari akan kuat. Nah, kata Nabi demikian. Segala apapun, baik dalam ibadah, baik dalam bisnis, itu harus berserikat. Atau kata agamanya yaitu berjamaah. La tajtami'u ummati ala dolah. Tidak akan berkumpul umatku dalam kesesatan. Faida sada ilanar. Barang siapa yang sendiri-sendiri maka akan celaka. Makanya kalau berjalan harus berduaan atau bertiga. Kalau berbisnis harus berserikat. Korporasi kalau istilah zaman sekarang. Lihat kenapa Cina maju? Karena korporasi. Kenapa kita tidak maju usahanya? Karena tidak korporasi. Tadi kata Nabi, faida sadu ilana, apabila kita sendiri-sendiri maka kita akan celaka. Apalagi sholat berjamaah. Ini luar biasa. Yang dimana pahalanya sampai 27 derajat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, sholatul jamaati
afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina. Bayangkan, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Ini ukuran 20 derajat itu adalah ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menjangkau apa yang dimaksud dengan 27 derajat. Jangankan apa yang namanya ujrah-ujrah 27 derajat. Yang namanya pahala-pahala yang lainnya 1 derajat pun kita tidak tahu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam masjid yang agung ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah supaya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi banyak bonus dari tadi ya. Bonus dari wudunya, bonus dari masuk ke masjidnya, bonus dari tahiyatul masjidnya, bonus dari salat berjamaahnya, bonus dari sholat rawatibnya, dan sekarang bonus dari mendengarkan ceramah. Ini luar biasa. Jadi tadi kita telah melaksanakan yang namanya ibadah mahdoh, sekarang kita melaksanakan ibadah ghair mahdoh, saling mengingatkan di antara kita semua. Karena yang namanya manusia bisa jadi kekuranganku adalah kelebihanmu dan kekuranganmu adalah kelebihanku. Jadi tidak ada yang sempurna. Oleh halnya itu, marilah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung diberikan nikmat sehat dibarengi dengan afiatnya, gunakanlah nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Hadirin sekalian, dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Hoslatani la saya abdou minhuma." Tidak ada satupun keutamaan yang lebih unggul ya daripada 2 perkara. Yang pertama adalah al-imanu billah. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua adalah anafi'u lil muslimin, memberikan manfaat terhadap orang-orang muslim. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Seperti halnya kita tahu dalam surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi segala sesuatu itu yang menjadi tujuan, yang menjadi harapan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang bisa menggerakkan, lamun cek istilah Sunda teh mah nu musik malikeun urang lintang di Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di sini karena digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak ada di sini, itu juga digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah yang hari ini ada di masjid. Kenapa demikian? Karena ternyata umat Islam pada waktu ini banyak di luar. Barusan saya dari Majalaya sampai ke sini hampir 3 jam, Pak. Jam 8 berangkat, nyampe ke sini jam 12.50. Hampir 3 jam. Ya Allah, berikanlah keterbukaan, berikanlah hijab-hijab supaya saya cepat nyampe di Masjid Al-Jabar. Kenapa demikian? Karena hari ini juga saya baru masuk ke Masjid Al-Jabar. Dari mulai diresmikan, ditakdirkan hanya hari ini bisa masuk ke Masjid Al-Jabar. Allahu Akbar, ini luar biasa. Bukan tidak ada niat, sudah ada. Niat sudah ada, malah bolak-balik jalan ke Pitaloka, ke Penyelikan, ke sini. Tidak sempat masuk ke sini. Nah, hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan mengidorahkan saya untuk bisa hadir di sini. Ini luar biasa. Ini merupakan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi disampaikan bahwa di luar lebih banyak daripada di masjid. Maka oleh itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
sekarang kita ada di Masjid Al-Jabar yang sangat megah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan rahmat kepada kita semua dan ampunan kepada kita semua melalui ibadah-ibadah tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah apa? Anaf'ulil muslimin. Nah ini. Jadi keutamaan yang kedua adalah yang tidak ada bandingnya itu memberikan manfaat terhadap kaum muslimin. Bisa dengan ucapan seperti hanya begini, memberikan ceramah, ya, memberikan tausiah. Akhirnya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan gitu. Yang tadinya lurus wae kada doraka, akhirnya bisa ngerem. Ya. Yang tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan mendengarkan ceramah baik di Masjid Al-Jabar, baik di televisi, baik di radio ataupun di HP, di YouTube. Hatinya menjadi dulu. Itu bisa saja memberikan manfaat dengan ucapan atau dengan kekuasaan. Nah, ini ya, gubernur presiden memberikan fasilitas kepada umat muslimin. Ya, ini. Salah satunya ini mendirikan Masjid Al-Jabar. Ini luar biasa bagi orang-orang musafir. Jadi saya yakin yang hadir di sini itu mungkin ada orang Garut, ada orang Tasik, ada orang Cirebon, ada orang Majalengka, mungkin ada orang Jakarta juga. Dan saya tidak yakin kalau 80% masjid ini dipenuhi oleh penduduk di sekeliling Masjid Al-Jabar. Tidak mungkin kan. Pasti ini para musafir. Maka oleh karena itu ada yang luar biasa bagi yang musafir, yang terus dia sholat di masjid, maka doanya itu mustajab, ini luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu kalian dari Garut, dari Tasik, dari Majalengka, Jakarta datang ke sini, ya, terus sholat tahiyyatul masjid, sholat berjamaah, terus berdoa, itu mustajab. Ya. Sholatnya berjamaah dalam keadaan musafir itu luar biasa. Mustajab itu. Karena masjid adalah makomnya mustajab. Makomnya doa diijabah. Kenapa demikian? Karena al-masjid usis ala taqwa. Masjid itu hanya diperuntukkan untuk ketakwaan. Salah satunya ketakwaan yaitu kita melaksanakan sholat duhur berjamaah yang mana pahalanya 27 derajat. Tadi kata Nabi tidak akan rugi, tidak akan sesat kalau umatku itu mau berserikat, mau berjamaah. Tapi kalau sendiri-sendiri, jangankan sholat berjamaah, bisnis pun akan mati. Karena hari ini zamannya korporasi. Lihat, kenapa Amerika itu kuat? Karena bersekutu. Kenapa Liga Arab itu tidak kuat? Karena tidak bersekutu. Lihat gak? Kenapa Cina itu kuat dalam ekonominya? Karena berserikat, bersekutu. Itu perintah Nabi. Tapi kenapa mereka yang melaksanakan sementara kita mengabaikan? Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, melalui ceramah yang singkat ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, yuk marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah, ya, selalu berjamaah, selalu berserikat. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hal-hal di luar kemampuan kita. Insya Allah. Makanya saya sering heran, kenapa kok umat muslim ada yang banyak yang menderita? Kenapa? Pertanyaannya setelah diteliti, ternyata duhurnya tidak ada di masjid, asarnya tidak ada di masjid, maghribnya tidak ada di masjid, isyanya tidak, apalagi subuhnya. Offset kalau sholat juga. Bayangkan, mau kaya tapi tidak ada waktu-waktu di mana Allah memberikan ijabah. Katanya mau kaya, tapi ketika Allah memberikan waktu, ruang yang 5 waktu tidak ada. Kan kita tahu bahwa as-sholatu sholat itu sedang berdoa. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan awal salam. Bayangkan. Jadi sholat itu sedang mendoa. Sebetulnya mah sedang apa? Sedang berdoa.
sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sedang memohon artinya kita harus betul-betul, karena kita perlu. Jangan leha-leha. Makanya sholatnya harus pakai ilmunya. Kalaupun tidak punya ilmu, nah enaknya berjamaah saja. Enaknya. Kita tidak bisa menguasai ilmu sholat. Rukun sholat gak apa, syarat sholat gak apa, rukun kolbi gak apa. Berjamaah saja. Makanya orang-orang mahasiswa di Mesir itu gitu Pak. Sholatnya itu kan siganu hare-hare. Kenapa? Ya sudah ditanggung imam kok. Nah itu. Jadi yang artinya kebutuhan kita kalau berjamaah maka apa? Akan diterima juga. Tapi kalau sholatnya sendiri, Fatihah juga gak bisa, gak benar. Mending apa? Nah kalau merasa bodoh, yuk selalu kita sholat berjamaah. Insya Allah kalau selalu sholat berjamaah tadi, ya pahalanya besar, ya rahmat Allah akan datang kepada kita semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, tidak banyak karena ada warning. Harus 15 menit, tidak boleh korupsi. Waktu kalau korupsi walaupun baik itu dosa. Sesuai dengan arahan daripada pengurus DKM. Para pengurus yang mohon maaf, itu yang bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, khususnya bagi jemaah Al-Jabar yang dari luar. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.